Hai teman-teman, jumpa lagi kita di AR412 Animation. Udah lama banget ya Mimin gak bikin video alur cerita film animasi. Tapi tenang aja, Mimin bakal usahain upload lebih rajin. Nah kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang dua elemen yang saling bermusuhan tapi malah jatuh cinta satu sama lain dong. Lah kok bisa ya? Langsung aja kita mulai. Joget intronya dulu dong. Selamat datang di AR412 Animation. Film diawali dengan memperlihatkan dua manusia api. Mereka berlayar dengan kapalnya sampai tak sengaja menemukan sebuah tempat yang sangat megah teman-teman. Itu adalah sebuah kota besar yang di dalamnya diisi banyak makhluk-makhluk dari berbagai elemen. Ada elemen air, angin, tanaman, dan juga api dong. Mereka lalu mendaftar dulu supaya bisa masuk ke dalam kota elemen. Si bapak bernama Bernie dan si ibu bernama Cinder. Kota itu besar dan mewah teman-teman. Fasilitas dan teknologinya sudah canggih dan semua elemen hidup dengan damai. Meski begitu, Bernie ternyata tidak suka dengan elemen air dong, karena mereka bisa membahayakan keluarganya. Apalagi saat ini istrinya lagi hamil. Mereka keliling kota untuk mencari kontrakan, tapi tidak ada yang mau menerimanya teman-teman, karena mereka takut rumahnya kebakaran, yang membuat Bernie dan Cinder kecapean. Untungnya, Bernie menemukan sebuah rumah kosong yang bisa digunakan untuk tinggal, dan nampak Bernie menyukainya. Saking girangnya, dia sampai terjatuh ke lantai bawah dong. Haha, makanya hati-hati om. Malamnya, Cinder pun melahirkan. Bayi yang lahir adalah perempuan, dan dia dinamai Amber teman-teman. Setiap hari, Bernie selalu merawat anaknya itu. Dan untuk mencari penghasilan, mereka mengubah rumahnya menjadi toko dong, yang menjual aksesoris dan makanan. Amber diajari cara menjaga toko, karena kalau sudah besar, tempat ini akan menjadi miliknya. Amber pun senang mendengar itu. Semakin lama, toko mereka semakin ramai pengunjung teman-teman. Otomatis pekerjaan Bernie semakin banyak. Untuk itu, sekali-kali dia meminta Amber menggantikan tugasnya. Tapi sialnya, dia malah dapat pelanggan resek dong, yang minta kembang api gratis. Alhasil karena marah, Amber sampai meledak teman-teman, yang membuat seisi toko jadi gosong. Haha. Bernie menjelaskan, pasti ada saja pelanggan yang ribet, tapi mereka harus tetap sabar supaya toko ini bisa tetap berjalan. Amber dilatih lagi. Kali ini dia dapat pelanggan emak-emak yang suka cerewet. Dan karena marah, Amber lagi-lagi meledak dong. Haha, gosong lagi tokonya. Amber berkata kalau dia belum bisa menangani pelanggan seperti itu. Tapi Amber sangat ingin bisa menjaga toko dan menggantikan ayahnya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Tapi Bernie tidak masalah. Kalau sudah siap nanti, Amber pasti bisa. Lalu Amber ditugaskan sang ayah untuk pergi mengantar pesanan, dan Amber pun langsung mengerjakannya dengan cepat dan gesit. Saking buru-burunya, dia sampai mengganggu sang ibu yang lagi bekerja sebagai tukang ramal jodoh dong. Amber cepat-cepat mengemas barang untuk diantar, tapi dia malah didatangi sama temannya si tanaman yang ngajakin Amber buat kencan nanti malam. Tapi dia ditolak dong. Bahkan saat dikasih bunga, Amber malah membakarnya. Haha, kasihan. Bergegas Amber keliling kota untuk mengantarkan pesanan ke setiap penduduk elemen api. Nampak dia melakukannya dengan baik dan cepat. Malam pun tiba. Amber barusan selesai dengan tugasnya, tapi saat pulang, sang ayah ternyata sudah tidur. Amber membangunkannya dan membawanya ke kamar. Tapi sebelumnya Bernie berkata kepadanya kalau dia sekarang sudah ahli dalam pekerjaan di toko. Tapi Amber masih harus berlatih untuk menjaga kesabaran. Besok adalah hari spesial di toko, di mana mereka akan memberikan diskon besar-besaran teman-teman. Bernie besok akan libur, jadi Amber yang harus menjaga toko. Kalau dia berhasil, maka toko ini resmi menjadi miliknya. Auto seneng dong si Amber. Saat pagi tiba, Amber segera bersiap. Tapi saat toko dibuka, nampak banyak pelanggan sudah mengantri dong, yang pastinya akan membuat Amber kewalahan. Benar saja, para pelanggan malah membuat kekacauan di toko, yang membuat kesabaran Amber habis. Dia berlari ke ruang bawah tanah dan langsung meledak di sana teman-teman. Saat sudah lega, malah muncul masalah baru. Pipa di sana tiba-tiba bocor, yang membuat ruangan itu terisi air.
Amber berusaha menutup lubang pipa, tapi ruangan itu sudah terlanjur banjir dong. Haha, kocak. Tiba-tiba dari dalam air muncul seorang pria, teman-teman. Dia menangis saat melihat foto Amber bersama keluarganya. Lah, kamu siapa dah? Amber bingung melihat pria itu, tapi si pria juga bingung karena saat dia lagi bertugas sebagai inspektur, si pria malah tersedot dan masuk ke rumah Amber. Namanya Wade. Bukannya cepat-cepat pergi, Wade malah memeriksa rumah itu dan nampak dia menemukan banyak pelanggaran. Apalagi rumah ini dibangun tanpa izin, jadi mau tidak mau harus ditutup pemerintah, teman-teman. Auto panik dong si Amber. Amber menyuruh Wade tidak melakukannya, tapi ini sudah menjadi tugasnya. Wade lari untuk mengumpulkan catatan hasil kerjanya pada bos, sambil dikejar Amber yang tidak mau rumah ayahnya ditutup. Dia masuk ke kereta dan berusaha mendekati Wade, tapi Amber tanpa sengaja malah membakar tubuh pria tanaman dong, sampai sisa batang doang gitu. Amber terus mendekat dan mengambil catatan pelanggaran, tapi Wade sadar dan langsung berlari pergi. Amber kembali mengejar. Karena terus berlari, Amber langsung membuat tembok api, teman-teman, sehingga si Wade tidak bisa lari. Tapi dengan gampangnya dia berpindah lewat saluran air. Lah, kocak. Amber jadi pasrah. Dia curhat kalau toko itu sangat berharga untuk keluarganya. Kalau ditutup pasti ayahnya akan sedih. Mendengar itu, Wade pun ikut sedih. Tapi sialnya, catatan itu sudah terkirim. Auto ngamuk dong si Amber. Tapi Wade punya ide untuk membawanya menemui sekretaris. Siapa tahu dia bisa membatalkan pengiriman catatan pada si bos. Saat bertemu, nampak si sekretaris sudah siap mengirimkan catatan. Tapi Wade dan Amber mencegah. Wade malah menceritakan tentang kehidupan keluarga Amber, teman-teman, yang membuatnya jadi malu sendiri. Alhasil dia kembali meledak yang bikin seisi ruangan hangus, teman-teman. Bahkan si sekretaris jadi gundul gitu dong. Haha. Setelahnya Amber pun pulang. Dia melihat tokonya sudah kosong, yang ternyata Bernie dan Cinder sedang membersihkan ruang bawah tanah yang banjir karena kejadian tadi. Bernie mengira kalau ini ulah elemen air. Sejak dulu dia memang tidak suka dengan mereka. Karena sangat marah, penyakitnya malah kambuh dong. Cinder menguatkan suaminya untuk tetap sabar. Dia lalu bercerita pada Amber tentang masa lalu mereka berdua. Dulu mereka tinggal di sebuah tempat bernama Pulau Api, yang isinya hanya para elemen api. Bernie dan Cinder hidup damai dan membangun sebuah toko. Sampai tiba-tiba datang badai dahsyat yang menghancurkan toko itu, teman-teman. Semuanya hancur dan menyisakan api biru yang selalu dijaga Bernie. Merasa tempat itu berbahaya, Bernie mengajak Cinder untuk pergi merantau. Dia harus meninggalkan keluarganya demi kehidupan yang lebih baik. Sejak itulah mereka berdua tinggal di kota elemen, berharap mendapat hidup yang lebih aman dan damai. Amber lalu berjanji ke ayahnya kalau dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada toko mereka. Esoknya, nampak Amber yang pergi menemui Wade. Dia mau mengajak bosnya bicara, tapi Wade berkata kalau si bos lagi pergi menonton pertandingan basket dong. Lah, bukannya kerja malah nyantai. Wade juga mau pergi ke sana. Mendengar itu, Amber berniat ikut supaya dia bisa mengobrolkan masalah ini sama si bos. Nampak di sana suasananya ramai banget, teman-teman. Nampak si bos juga menonton, tapi dia marah-marah karena timnya kalah telak. Amber jadi takut sendiri dong. Dia mencoba mengajak si bos kenalan, lalu membahas masalah toko ayahnya. Tapi si bos tidak peduli. Dia menyuruh Amber diam dan jangan mengganggu. Sontak membuat Amber jadi kesal. Dia membentak si bos dan menyuruhnya fokus dengan percakapan karena toko ini penting untuk keluarganya. Suasana jadi tegang, teman-teman. Sampai tiba-tiba Wade berteriak karena dia melihat satu pemain yang lagi bad mood dong. Dia menyuruh para penonton untuk bersorak menyemangatinya. Sontak itu membuat si pemain pun bersemangat, teman-teman, dan dia bisa bermain dengan baik. Saking semangatnya, dia membuat ring basketnya pecah dong. Hal itu sontak membuat si bos jadi senang. Selesai pertandingan, si bos akhirnya mau mengobrol dengan Amber. Dia tahu kalau toko Bernie sudah banyak pelanggaran dan tidak mungkin bisa dibatalkan begitu saja. Tapi Wade mengabarkan kalau ada saluran air yang bocor. Untuk itu, dia dan Amber akan mencari kebocoran dan berusaha menempelnya.
Si bos menyetujuinya. Kalau berhasil, toko Bernie tidak akan ditutup. Amber jadi senang mendengarnya, teman-teman. Saat malam, Amber dan Wade mulai bekerja. Amber membuat balon udara supaya mereka bisa mencari kebocoran dengan lebih mudah. Di perjalanan, Wade bertanya pada Amber kenapa dia sering marah-marah. Amber lalu sedikit curhat. Dulu, saat masih kecil, dia sangat suka dengan bunga Vivisteria. Sesekali, dia mau melihatnya di taman bersama sang ayah. Tapi mereka malah dilarang sama penjaga dong. Takutnya tempat itu nanti bisa terbakar. Amber merasa kalau kota ini seperti menolak elemen api, dan itu membuatnya agak stres. Wade lalu memberi saran pada Amber cara supaya tidak stres. Saat dia marah, Amber harus mengatakan hal-hal positif pada dirinya sendiri. Nanti pasti amarahnya hilang. Tak lama, akhirnya sumber kebocoran sudah ketemu. Itu adalah bendungan air yang temboknya hancur dan membawa air mengalir menuju kota penduduk api. Barusan sampai, tiba-tiba muncul air yang mengalir deras, teman-teman, yang membuat mereka panik. Bahkan si Wade sampai ke bawah arus dong. Untung Amber bisa menyelamatkannya. Amber punya ide. Dia akan menutup lubang dengan karung semen. Wade ikut membantu dengan membesarkan badannya untuk melawan arus air. Wah, malah jadi kayak Hulk dong. Haha. Untungnya, tumpukan semen itu berhasil menempel lubang, teman-teman. Jadi harusnya airnya sudah tidak bocor lagi. Merasa tugasnya sudah selesai, Amber mau pulang. Tapi Wade mencegahnya dan malah mengajak Amber untuk kencan dong. Amber nampak cuek, tapi di dalam hatinya dia mau jalan sama Wade. Esoknya, Amber pergi menemui Wade. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama. Mereka nonton bioskop, jalan-jalan ke taman, dan food bar. So sweet banget sih ini. Singkatnya, Amber pulang ke rumah. Dia sangat senang bisa dekat sama Wade. Tapi dia teringat kalau dia adalah api, teman-teman. Jadi mustahil untuk bersatu dengan air. Saat pagi tiba, Amber dan Bernie kembali menjaga toko seperti biasa. Sampai tiba-tiba ada pipa yang bocor lagi dong. Tak lama, datang juga pengantar barang yang mengantar beberapa bunga untuk Amber. Yang saat diperiksa, ternyata itu adalah Wade, teman-teman. Dia mengabarkan kalau tumpukan karung semen kemarin mereka tidak kuat. Lubang itu harus ditutup dengan beton. Tapi tidak ada tukang yang mau membantu menempel lubang dong. Amber jadi bingung harus gimana. Tiba-tiba datang sang ayah di sana, teman-teman. Dia kaget melihat ada elemen air di sana. Bernie menyuruh Wade pergi, tapi Wade mengaku kalau dia cuma inspektur makanan. Merasa curiga, Bernie mau membuktikannya, di mana dia menyuruh Wade untuk makan bola-bola api dong. Wade sih ngikut aja. Dia memakan bola api satu persatu, dan nampak dia kepanasan. Hal itu sontak membuat Bernie marah dan langsung mengusirnya pergi karena air tidak diperbolehkan datang ke toko ini. Sorenya, Amber pergi ke pantai dengan Wade. Dia mau mengambil banyak pasir untuk menutup kebocoran. Tapi Wade tidak yakin ini akan berhasil. Dia menyarankan Amber untuk mengakui kesalahannya ke ayahnya. Tapi Amber tidak mau dong. Dia tidak mau membuat sang ayah kecewa karena dia sudah dipercayai. Amber hanya bisa pasrah, teman-teman. Sampai Wade melihat pasir di bawah Amber yang meleleh dan menjadi kaca dong. Melihat itu, Amber mencoba membuat kerajinan dari kaca yang hasilnya sangat indah, teman-teman. Bahkan membuat Wade terpukau dong. Dan itu memberi ide baru pada Amber. Dia pergi ke bendungan air yang bocor. Amber membakar banyak pasir di sana dan mengubahnya menjadi kaca supaya bisa digunakan untuk menempel kebocoran. Wah, pintar juga ya. Dan itu berhasil, teman-teman. Kacanya sangat kuat dan bisa menahan air. Jadi sekarang Amber tidak perlu takut lagi kalau tokonya kebanjiran. Amber lalu pulang ke rumah dan membantu Bernie membereskan toko. Bernie di sini berkata kalau dia melihat perubahan pada diri Amber. Dia nampak ceria dan lebih sabar. Bernie yakin anaknya sudah siap mengurus toko. Tapi entah kenapa Amber nampak ragu, teman-teman. Dia lalu pergi menemui Wade di rumah tanpa disadari kalau sang ibu mengikutinya dong, karena dia curiga Amber sudah punya pacar. Saat bertemu, Amber bertanya pada Wade apakah si bos membatalkan pelanggaran tokonya. Tapi ternyata si bos belum memberi kabar.
Sambil menunggu, Wade mengajak Amber untuk makan malam bersama keluarganya. Amber sih ngikut aja. Dia bertemu ibunya Wade. Ibu berkata kalau Wade selalu membicarakannya di rumah, membuatnya penasaran siapa sih Amber sebenarnya. Amber lalu makan bareng keluarganya Wade sambil mengobrol tentang kehidupannya. Tiba-tiba si ibu menceritakan tentang Wade yang takut sama spons, teman-teman. Karena dulu dia pernah terhisap ke dalam spons dong. Tanpa sengaja ada gelas jatuh di sana. Amber berniat memperbaikinya, tapi gelasnya malah diubah jadi mewah gini dong. Melihat itu, sontak membuat si ibu kagum dengan bakat Amber. Sehabis makan, Wade dan keluarganya lalu bermain game, yaitu permainan menahan tangisan. Amber sih pede karena dia tidak pernah menangis. Wade mencoba menceritakan dongeng, tapi malah dia yang nangis sendiri dong. Dan Amber B aja. Tidak mau kalah, Wade lalu mencoba gombal. Dia berkata kalau dia sudah lama menyukai Amber sejak pertama bertemu. Berkat Amber lah, Wade bisa merasakan hidupnya menjadi lebih baik, dan dia bersyukur bisa dekat dengannya. Mendengar itu, sontak membuat Amber terharu, teman-teman, dan dia meneteskan air mata lava dong. Tiba-tiba terdengar suara telepon. Ternyata itu dari si bos. Dia kagum dengan Wade dan Amber yang memasang kaca untuk menembel kebocoran. Bahkan kaca itu sangat kuat dan susah dihancurkan, sehingga pelanggaran toko milik Bernie pun dibatalkan. Amber jadi senang mendengar itu. Dia lalu berniat pulang. Sebelumnya, ibunya Wade menawarkan pekerjaan padanya. Amber punya bakat membuat desain kaca. Mungkin saja dia bisa sukses jika bekerja di perusahaan kaca. Mendengar itu, Amber jadi dilema, teman-teman. Dia bingung dan memutuskan cepat-cepat pulang. Wade yang penasaran dengan Amber lalu berniat ikut, tanpa disadari kalau Cinder memperhatikan mereka. Amber berkata kalau dia bingung antara mau bekerja di toko atau bekerja sesuai bakatnya. Sang ayah sangat berharap Amber melanjutkan toko, tapi ternyata Amber sudah tidak tertarik dengan toko dong. Tiba-tiba Cinder datang. Dia kaget dan marah melihat anaknya pacaran dengan elemen air. Padahal seharusnya mereka tidak pernah bersama. Api dan air tidak bisa bersatu. Cinder membuktikannya dengan ramalan, di mana mereka harus menyalakan batang kayu dengan api. Amber bisa melakukannya, tapi Wade kan air, jadi dia tidak bisa menyalakan api. Tapi Wade ini pintar, teman-teman. Dia menggunakan cahaya milik Amber untuk membuat api. Sontak itu membuat Cinder pun kaget. Dia mencium bau asap mereka untuk meramal. Belum sempat mengatakan hasilnya, tiba-tiba terdengar suara Bernie dong. Sehingga Wade harus cepat-cepat kabur. Bernie ingin memberitahu ke Amber kalau besok dia sudah mau libur. Dia sudah mau pensiun dari pekerjaannya dan mau menyerahkan toko sepenuhnya pada Amber. Bernie bercerita, dulu saat dia mau meninggalkan Pulau Api, Bernie memberikan hormat pada ayahnya. Tapi sang ayah tidak mau membalasnya, teman-teman, karena ternyata dia tidak merestui kepergian anaknya dong. Hal itu membuat Bernie kepikiran sampai sekarang. Dia selalu merasa terbebani dan sedih, tapi kesedihannya itu hilang ketika Amber ada bersamanya, menandakan kalau sang ayah sangat mempercayai dan mengharapkan Amber. Amber makin frustasi dong. Dia menghampiri Wade untuk sekedar memperingatkan kalau dia tidak bisa pacaran sekarang. Tapi Wade tidak mempermasalahkannya. Dia mengajak Amber ke taman kota. Nampak tempat itu sudah hancur dan terbengkalai. Tujuan Wade membawanya adalah untuk melihat Vivisteria, teman-teman, bunga impian si Amber. Sialnya, bunga itu ada di dalam air. Lah, untungnya ada si bos yang siap membantu. Dia membuat gelembung supaya Amber bisa menjelajah air tanpa basah sekalipun. Dengan bantuan Wade, Amber pun dibawa memasuki taman. Dan betapa bahagianya dia saat bisa melihat bunga Vivisteria untuk pertama kalinya. Amber senang akhirnya bisa melihat bunga yang selama ini dia impikan, teman-teman. Sialnya, belum puas melihat-lihat, gelembung udara Amber semakin mengecil, sehingga Wade harus cepat-cepat membawanya keluar. Mereka selamat. Wade minta maaf karena kejadian tadi, tapi Amber malah senang. Dia berterima kasih pada Wade karena sudah membantunya melihat Vivisteria. Wade mengajak Amber untuk berpegangan tangan, tapi Amber langsung menolak.
Dia tahu itu bisa berbahaya karena api dan air tidak bisa bersatu. Tapi Wade terus meminta untuk mencoba. Akhirnya Amber pun mau memegang tangan Wade. Ya, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Mereka baik-baik saja dong, tidak terluka sama sekali. Dan untuk pertama kalinya mereka berdua berpelukan. Tiba-tiba Amber teringat dengan ayahnya yang membuatnya melepas pelukan dan pergi meninggalkan Wade. Wade sampai bingung dong, kenapa Amber masih bersikeras menjaga toko, padahal dia sendiri tidak mau melakukannya. Tapi Amber berkata kalau ini sudah menjadi janjinya pada sang ayah, dan dia pun pergi. Singkatnya, malam pembukaan tiba. Itulah malam di mana Amber akan resmi menjadi pemilik toko. Bernie sangat senang, dia bersemangat untuk pembukaan. Tapi saat mau memberi restu, tiba-tiba datang Wade teman-teman. Dia masih berusaha membujuk Amber untuk jujur pada ayahnya. Wade berkata kalau mereka sangat jauh berbeda, bahkan berlawanan satu sama lain. Api dan air tidak bisa bersatu, tapi dengan cinta yang kuat, mereka pasti bisa. Dan disinilah Wade mengatakan kalau dia cinta pada Amber. Tapi hal mengejutkan terjadi teman-teman, di mana Amber berkata kalau dia tidak suka sama si Wade, dan dia disuruh pergi dari sana. Wade nampak terpukul dong. Dia sedih Amber tidak menerima cintanya. Bernie juga nampak marah karena dia tidak menduga anaknya akan menjalin hubungan dengan elemen air. Akibatnya dia tidak jadi direstui untuk menjaga toko. Amber jadi stres. Dia bingung harus berbuat apa. Amber hanya bisa diam merenung. Sampai dari kejauhan terlihat bendungan air yang pecah teman-teman, yang membuat semua airnya mengalir sangat deras dan membentuk banjir bandang dong. Sontak membuat Amber panik. Dia segera kembali ke kota untuk memperingatkan semua penduduk. Sedangkan Wade mau pergi jalan-jalan keliling dunia untuk menyembuhkan luka hatinya akibat ditolak sama Amber. Bahkan satu keluarga sampai menangis dong. Tapi dia melihat kalau Amber dalam bahaya, sehingga dia bergegas membantunya. Amber sendiri sudah berada di kota. Semuanya tergenang air. Bernie dan Cider selamat, tapi api biru di dalam toko bisa-bisa mati. Amber yang melihat itu langsung melompat masuk ke dalam untuk menyelamatkan api biru. Dia menahan supaya air tidak masuk. Tapi tiba-tiba muncul Wade di sana teman-teman. Dia ingin membawa Amber keluar, tapi dia tidak mau karena api biru tidak boleh sampai mati. Tapi karena arus yang kuat, toko berhasil kemasukan air yang membuat api biru pun padam dong. Tapi untungnya si Wade berhasil membawa sisa api biru di lentera. Amber berusaha menutup lubang supaya air tidak masuk. Tapi sialnya Wade kepanasan di dalam sana teman-teman, yang membuat tubuhnya menguap. Amber mencoba mencari jalan keluar, tapi sial, semua jalan sudah tertutup. Wade hanya bisa pasrah. Sebentar lagi dia akan mati. Tapi Amber tidak mau membiarkannya karena dia tidak bisa hidup tanpa Wade. Dan akhirnya Amber mengatakan kalau dia cinta sama Wade. Beberapa waktu berlalu, air di kota sudah hilang. Para penduduk api berusaha mencari dan menyelamatkan Amber yang terperangkap di ruangan. Dia berhasil diselamatkan, tapi nampak Amber yang sedih karena Wade sudah tiada. Dia mendatangi sang ayah untuk meminta maaf karena sudah banyak berbohong. Amber mengaku sebenarnya dia tidak mau menjaga toko. Dia ingin melakukan hal yang berbeda, hal yang dia sukai, karena menjaga toko bukanlah impiannya. Dikira sang ayah akan marah. Ternyata dia malah berkata kalau toko itu bukan impiannya. Justru Amber lah impiannya. Dia akan merestui semua keinginan Amber asalkan dia mau jujur sejak awal. Dan sang ayah pun memaafkannya. Tiba-tiba terlihat tetesan air, membuat Amber sadar kalau Wade masih hidup. Dia punya ide untuk membuatnya menangis. Dia menceritakan kisah-kisah dongeng yang sontak membuat Wade sedih dan menangis. Ya, Wade kembali hidup teman-teman. Amber pun senang dan memeluknya, dan mereka pun akhirnya berciuman. Beberapa waktu berlalu. Kini toko Bernie sudah semakin ramai pelanggan. Tidak dari elemen api saja, tapi dari berbagai jenis elemen. Amber lalu datang menemui ayahnya untuk terakhir kalinya, karena setelah ini dia akan pergi bersama Wade keliling dunia dong. Mereka pun pamitan. Wade berpamitan dengan ibunya. Belum juga pergi, mereka udah nangis duluan dong. Haha, kocak.
Sedangkan Amber berpamitan dengan ayah dan ibunya. Dia akan pergi jauh untuk magang di perusahaan kaca. Siapa tahu dia cocok di sana. Lalu mereka pun segera masuk ke kapal. Tapi sebelumnya, Amber melakukan penghormatan khusus pada ayahnya. Dan itu dibalas oleh Bernie sebagai tanda kalau dia merestui anaknya merantau. Dan film pun selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada kritik atau saran, langsung komen aja ya. Like bila suka, dan dislike bila nggak suka. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.